Piala Dunia 2022 lanjut ke Liga malam Jumat. Tahu gini nggak usah ikut sekalian deh. Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2022. Pasukan Hansi Flick hanya mampu finish di peringkat ketiga grup E dengan torehan 4 poin. Lagi-lagi Jerman gagal di Piala Dunia. Jumat 2 Desember 2022, Jerman menghajar Costa Rica dengan skor telak 4-2 di matchday terakhir grup F. Sejak awal laga, Jerman terus mencoba menggempur lawan untuk mengejar tiket lolos ke babak 16 besar. Kali ini 4 gol Jerman dicetak oleh Serge Gnabry menit ke-10. Kai Havertz menit ke-73 dan menit ke-85, dan Niklas Füllkrug menit ke-89. Costa Rica memperkecil kedudukan melalui aksi Yeltsin Tejeda pada menit ke-58 dan Juan Pablo Vargas pada menit ke-70. Kemenangan ini jadi torehan 3 poin perdana Jerman di fase grup Piala Dunia 2022. Sayangnya mereka tetap tersingkir karena hanya mampu finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup E. Manuel Neuer dan kawan-kawan dipermalukan Jepang di laga perdana 1-2. Main imbang lawan Spanyol 1-1 demi menjaga asa dan menghajar Costa Rica di laga terakhir. Sayangnya Jerman harus tersingkir karena kalah selisih gol dari Spanyol. Kegagalan ini jadi rapor buruk bagi Jerman. Sejak jadi juara dunia pada tahun 2014 lalu, Jerman secara beruntun gagal melewati fase grup di edisi 2018 dan 2022. Netizen Twitter mengklaim Jerman tak lolos di babak 16 besar karena alasan tak patuhi peraturan dari pihak Qatar serta mendukung aksi One Love. Gimana nih menurut agen-agen tentang itu? Apa itu memang azab? Berikan di kolom komentar ya. Romelu Lukaku banjir air mata hancurkan tempat duduk setelah 4 peluang tak jadi gol. Romelu Lukaku menangis setelah serangkaian kesalahan yang membuat Belgia tersingkir dari babak penyisihan grup dari Piala Dunia. Dan dia memecahkan ruang istirahat dengan pukulan frustasi. Lukaku dimasukkan sebagai pemain pengganti di babak pertama saat bermain imbang tanpa gol melawan Kroasia dan membuang beberapa peluang mencetak gol yang akan memastikan kemenangan dan memastikan lolos ke babak sistem gugur. Lukaku menggantikan Dries Mertens di paruh waktu pertemuan dan sementara kehadirannya di area penalti membuat Belgia menimbulkan ancaman gol yang jauh lebih besar. Dia melepaskan tembakan kaki kanan dan membentur tiang gawang. Dari itu, tak satu pun peluang dapat menjadi gol. Pemain berusia 29 tahun itu kemudian melepaskan tembakan melebar dari jarak 4 yard ketika bola tiba dengan cepat. Sebelum kehilangan pengasuh terbesar dari semuanya, Thorgan Hazard menggantungkan umpan silang ke tiang jauh. Dan Lukaku 3 yard dari gawang salah mengontrol dada dan membiarkan kesempatan untuk mengemis. Sang striker hanya perlu menyundul bola dari jarak dekat, namun mengarahkannya ke kiper Kroasia Dominik Livakovic. Itu adalah peluang terakhir Belgia saat mereka tersingkir dari turnamen dengan hanya 4 poin dari 3 pertandingan mereka, saat Maroko dan Kroasia lolos. Lukaku tidak dapat menyembunyikan emosinya setelah pertandingan saat ia menangis di pinggir lapangan. Dihibur oleh asisten pelatih Belgia, Thierry Henry. Dia hanya bermain 31 menit sejak Agustus, jadi tidak cocok, kata Alan Shearer di BBC One. Berbicara di BBC Sport setelah pertandingan, bos Belgia Roberto Martinez berkata, "Kami bisa pergi dengan kepala tegak. Kontrak pemain Spanyol dengan FA Belgia berakhir ketika turnamen di Qatar mencapai kesimpulannya." Dan ditanya apakah dia ingin melanjutkan, mantan bos Everton mengatakan, "Sekarang bukan waktunya."